Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Lamakbar Makbula. Saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan di benua Australia. Sebelumnya, memang yang kita ketahui bahwa Australia memiliki flora dan fauna yang beragam di kondisi benua ataupun kontinen yang memiliki iklim yang beragam. Misalnya, ada beberapa daerah kawasan di Australia memiliki iklim 4 musim, dan di daerah yang lain memiliki iklim tropis, sehingga menjadikan Australia salah satu benua yang unik di bagian bumi ini. Nah, semakin berkembangnya zaman dan beragamnya kepentingan antar bangsa menyebabkan isu-isu dalam hubungan internasional mulai berkembang, tidak hanya mencakup masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga lingkungan hidup. Berakhirnya Perang Dingin dan diselenggarakan konferensi PBB setelah tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan, atau bisa disebut dengan UNCED, membuat isu lingkungan internasional baik secara politik maupun intelektual lebih menonjol. Isu lingkungan pertama kali muncul sebagai salah satu kajian ilmu hubungan internasional, yaitu pada abad ke-19 dalam konteks perjanjian internasional untuk mengelola sumber daya alam secara bersama-sama. Contohnya yaitu Perjanjian Internasional Tritoflora dan pembentukan Organisasi Maritim Internasional, atau Perjanjian River Commission for the Rhine and Danube, dan merupakan salah satu perjanjian pertama mengenai lingkungan hidup dan mengatur penggunaan Sungai Rhine sebagai sarana ekonomi bersama. Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional. Lebih dari 3 dekade terakhir, jumlah masyarakat yang semakin meningkat, paling tidak di negara-negara barat, yakin bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia sedang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup menjadi isu global disebabkan beberapa faktor, yaitu pertama, permasalahan lingkungan hidup ini selalu punya efek global. Misalnya, permasalahan global yang menyangkut CFCs atau chlorofluorocarbons berefek pada pemanasan global dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia. Kedua, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.
Ketiga, perusahaan lingkungan hidup pula bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pada di wilayah sekitarnya, misalnya kebakaran hutan. Nah, kita ambil kasus bahwa salah satu contoh yang paling simpel di Australia yaitu kebakaran hutan di Australia pada tahun 2019 dan sampai 2020, dikenal sebagai Black Summer. Dari September 2019 hingga Maret 2020, kebakaran sangat mempengaruhi berbagai wilayah di negara bagian New South Wales. Di bagian timur dan timur laut Victoria, area hutan yang luas terbakar di luar kendali selama 4 minggu sebelum kebakaran muncul dari hutan pada akhir Desember. Beberapa keadaan darurat diumumkan di seluruh New South Wales, Victoria, dan wilayah ibu kota Australia pada tanggal 4 Maret 2020. Semua kebakaran di New South Wales telah dipadamkan sepenuhnya ke titik di mana tidak ada kebakaran di negara bagian tersebut untuk pertama kali sejak Juli 2019, dan kebakaran Victoria semuanya telah diatasi. Kebakaran terakhir musim ini terjadi di Dandenong Clifton, Australia Barat pada awal Mei. Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Australia akan berdampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem dunia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari siklus positif yang hanya berbahaya karena memunculkan sejumlah besar karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Polutan disebut dapat terbang dalam jarak jauh, serta zat perusak lingkungan tersebut berpotensi menjadi lebih beracun saat terpapar sinar matahari dan elemen lainnya. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Australia ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Adanya kekhawatiran masyarakat tentang lingkungan hidup ini memunculkan gerakan di bidang lingkungan. Gerakan peduli lingkungan oleh berbagai komponen masyarakat ini merupakan harapan agar bumi yang ditempati manusia saat ini dapat memberikan kehidupan yang nyaman dan terhindar dari kerusakan. Kebakaran hutan yang terjadi di Australia pada periode September 2019 hingga pada Januari 2020 sudah menghancurkan 1/5 hutan di benua tersebut. Fenomena ini memiliki istilah yakni 2019-20, yaitu Australian Bushfire Season. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai yang terburuk di New South Wales dan Victoria, yang mana telah terbaik itu Australian Bushfire Season. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai yang terburuk di New South Wales dan Victoria, yang mana telah terbakar seluas 5,8 juta hektar. Kedua wilayah ini dalam kalkulasi merupakan wilayah mencakup 21% kawasan hutan yang ada di Australia. Dan bukan hanya hutan yang terbakar, banyaknya satwa dan fauna yang menjadi korban dari kebakaran hutan ini. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan di Australia ialah perubahan iklim. Batu bara adalah pendorong terbesar krisis iklim. AGL adalah pencemar iklim nomor 1 di Australia, dan 85% listrik mereka berasal dari pembakaran batu bara kotor, yang berarti mereka mengeluarkan lebih dari 2 kali lipat pencemar terbesar berikutnya. Australia tidak dapat bergerak cukup untuk menghindari dampak buruk perubahan iklim kecuali AGL mengurangi penggunaan dari batu bara. Ada beberapa alasan mengapa tindakan AGL harus dihentikan. Pertama, para ilmuwan memperingati bahwa Australia harus berhenti membakar batu bara pada tahun 2030 untuk menghindari dampak paling dahsyat dari perubahan iklim. Kedua, AGL ingin terus membakar batu bara di pembangkit listrik auto sampai tahun 2048. Ketiga, 85% listrik AGL berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang kotor. Dan keempat, 42 juta ton emisi gas rumah kaca ke atmosfer setiap tahun. Di kelima, AGL menghasilkan lebih dari 2 kali emisi pencemar iklim terbesar Australia berikutnya, Origin dan Energy Australia. Dan yang terakhir adalah AGL telah melanggar izin lingkungan sebanyak 111 kali sejak tahun 2015. Dalam hal ini, pemerintah federal selalu menekankan bahwa kebakaran hutan yang terjadi adalah fenomena alam yang selalu dialami oleh Australia. Akan tetapi, data dan statistik menunjukkan bahwa industri bahan bakar fosil adalah salah satu faktor pendorong utama perubahan iklim yang terjadi selama beberapa dekade terakhir di Australia. Data juga menunjukkan bahwa Australia adalah negara terbesar ketiga di dunia dalam menyumbang emisi gas rumah kaca dari batu bara, minyak, dan gas, serta menyebabkan perubahan iklim yang sering terjadi menyebabkan lingkungan yang juga berubah.
Salah satunya adalah dengan semakin mengeringnya lahan dan hutan di Australia, serta semakin sulitnya melihat curah hujan yang ada. Dengan naiknya suhu daratan dan mengeringnya lahan serta hutan mengakibatkan dengan mudahnya hutan akan terbakar. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa lingkungan di Australia tercemar dan terancam akan keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan Paris Agreement, Australia mendapat kewajiban untuk mengurangi pengeluaran gas karbon dioksida. Paris Agreement adalah perjanjian internasional yang merupakan perpanjangan dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC pada tahun 1992 yang mengikat negara-negara pihak secara hukum untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Berdasarkan konsensus ilmiah bahwa pemanasan global yang sering terjadi dan sangat memungkinkan bahwa emisi CO2 buatan manusia telah menjadi penyebab utamanya. 14. Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena untuk pertama kalinya perjanjian yang mengikat membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya. Dampak dari permasalahan ini yaitu ada 3. Climate chaos, yakni akan terjadi peristiwa cuaca ekstrim dan berbahaya lainnya. Lost animal life, dengan semakin maraknya kebakaran hutan akan membuat satwa yang sudah terancam punah akan semakin mendekati kepunahan akibat dari hilangnya habitat dari mereka. Yang ketiga, dampak kesehatan. Nah, kabut asap yang sangat tebal jika dalam jangka panjang terus dihirup sehingga menjadi hal yang umum di suatu negara, maka itu akan menjadi suatu masalah kesehatan bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Nah, solusi dari permasalahan Australia di atas yaitu salah satu NGO terbesar di dunia yaitu bernama Greenpeace membantu untuk mengkoordinir serta menuntut beberapa pihak yang dirasa bertanggung jawab atas insiden tersebut dan terhadap kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, tidak hanya sebatas wilayah pengaduan, Greenpeace juga mengadakan fundraising dan open donation untuk membantu pemadam kebakaran hutan dalam menjalankan tugasnya. Hal lainnya juga menjadi solusi adalah dengan organisasi masyarakat sipil Australia juga membuat petisi dan mendesak Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk menjalankan dan kembali patuh pada Paris Agreement dan berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi Australia. Apa yang kita bisa petik dari Australia dan bisa diaplikasikan kepada Indonesia? Di Indonesia sendiri, kebakaran menjadi hal yang sudah sangat sering terjadi, terutama kebakaran hutan, mulai dari unsur kesengajaan hingga unsur ketidaksengajaan menjadi alasan dan faktor utama kebakaran hutan terjadi, bahkan unsur alami. Hal yang bisa dipelajari oleh Indonesia dalam kasus Australia yaitu mencegah adanya perubahan iklim yang dirasakan oleh Australia sehingga pihak Indonesia tidak merasakan hal tersebut. Dengan mempersiapkan segala hal dalam mewujudkan kendaraan ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sehingga penggunaan bahan bakar fosil dapat diganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Untuk mencegah kebakaran hutan selanjutnya, Indonesia juga harus mulai menerapkan kebijakan aturan yang sangat jelas guna melihat penyebab sebuah hutan terbakar. Jika hutan dibakar dengan sengaja, maka hukuman bagi pelaku haruslah setimpal dengan akibat yang ditimbulkan kepada khalayak banyak. Mayoritas anak muda pada zaman sekarang merasa dan berpikir bahwa semua hal termasuk urusan lingkungan adalah urusan dari pemerintah negara itu sendiri dan lupa bahwa kita juga hidup berdampingan dengan orang lain di sekitar kita. Lalu, mengapa kita tidak mau ikut turun tangan untuk itu? Mari kita bersama-sama bahu-membahu dalam membantu mewujudkan keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Karena ini bukan semata-mata tugas dan kewajiban daripada penguasa dan pemerintah, namun juga menjadi tugas kewajiban kita sebagai masyarakat dunia agar kesinambungan dalam menjaga lingkungan dapat sinkron dan terwujud dengan baik. We can do anything. Anything to make our beloved world better. So that's it dari saya. Pesan singkat yang mungkin cukup.
How